dengan tema depresi dan problema sosial, problema hidup dalam perspektif agama akal. Pertama-tama kita harus sadar bahwa kita ini memiliki kewajiban untuk mengikuti dua aturan Tuhan. Pertama adalah aturan-aturan yang berlaku secara determinan, yang berlaku tanpa memerlukan kehendak kita. Dan itulah yang saya sebut dengan hukum kemakhlukan. Artinya kita sebagai makhluk harus tunduk pada norma dan hukum kemakhlukan yang berlaku sebelum kita hadir di dunia ini. Sebelum manusia hadir, Tuhan telah memperlakukan sebuah hukum yang biasanya dalam bahasa agama disebut dengan hukum takwini. Nah, hukum takwini itu berlaku secara gradual, secara bertingkat terhadap setiap alam semesta ciptaan Tuhan ini. Baik makhluk yang metafisik maupun makhluk yang fisik. Baik yang berada dalam ruang materi maupun di luar ruang materi. Nah, hukum Allah dalam hukum materi berbeda dengan hukum Allah di luar materi. Tapi semuanya mengikuti hukum yang berlaku. Dan itulah yang disebut dengan sunnatullah. Jadi sunnatullah itu tidak hanya berlaku dalam hukum alam fisik, tapi juga berlaku terhadap alam non-fisik. Namun, sebagian dari penduduk atau makhluk ini ada yang mendapatkan hukum tambahan. Kita biasanya menyebutnya sebagai hukum normatif atau hukum syariat, di mana orang bisa mengikuti, bisa juga tidak mengikuti sesuai kehendaknya. Dan atas dasar dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban karena dia dituntut untuk mematuhi hukum tasyri' ini, hukum normatif, hukum yang berlaku terhadap perilaku manusia. Dan ketika dia tidak melakukannya, dia dimintai pertanggungjawaban. Ketika dia melakukannya, dia mematuhinya, maka dia akan mendapatkan balasan-balasan. Nah, atas dasar itu kita perlu melihat problem-problem kita itu problem apa ya? Apakah problem takwini ataukah problem tasyri'i? Kalau problem takwini, maka penjelasannya harus mengikuti kaidah-kaidah hukum takwini. Kaidah-kaidah hukum alam yang berlaku atas makhluk. Bila problema hidup kita itu berkaitan dengan perilaku, dengan hubungan antar manusia dalam hubungan sosialnya, maka penjelasannya juga dalam koridor hukum tasyri'i. Sebagaimana kita ketahui, manusia adalah salah satu penghuni alam ini. Dia bukan satu-satunya penghuni alam ini. Dia bersama penghuni lain. Benda-benda dengan aneka macamnya. Berhubungan dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan energi, dengan semuanya. Dan karena itu, dia memiliki ruang-ruang yang terbatas. Akibat keterbatasannya itulah dia harus beradaptasi. Dia harus mengikuti. Dia harus berharmoni dengan alam ini. Salah satu yang kita biasa alami dalam problema hukum alam itu misalnya bencana-bencana yang kita sebut dengan bencana alam. Gempa bumi. Bisakah kita menghindari gempa bumi? Artinya, bisakah kita menggugurkan, menggagalkan gempa bumi? Ketika gempa bumi itu terjadi, tidak bisa. Tapi bisakah kita menghindari? Bisa. Jadi harus dibedakan antara menggugurkan atau menggagalkan, membatalkan peristiwa-peristiwa alam yang merupakan bagian dari hukum alam dan menghindarinya. Nah, apa yang mendasari hukum alam? Yang menjadi basis dari hukum alam? Itulah hukum kausalitas. Nah, ketika kita memahami hukum kausalitas dan hukum kausalitas itu berlaku terhadap makhluk-makhluk yang ada di alam, baik alam materi maupun alam non-materi,
pengetahuan kita tentang rangkaian kausalitas itulah yang membuat kita bisa menghindari. Namun, ketika kita tidak punya pengetahuan tentang itu, otomatis kita ceroboh. Kita mungkin lalai. Dan akibatnya kita mengalami bencana-bencana. Dan yang dipahami oleh kebanyakan orang, bencana-bencana itu banyak sekali. Tapi urutan dari bencana yang paling tinggi adalah kehilangan nyawa. Mengapa orang sakit? Mengapa orang takut sakit? Karena sakit bisa mengantarkan kepada kehilangan nyawa. Jadi puncak dari derita manusia itu hilangnya nyawa. Dan karena itu manusia berusaha untuk menghindari itu. Agar ia tetap hidup. Nah, mampukah manusia untuk bertahan hidup lama? Kalau pertanyaannya mampukah? Belum tentu mampu. Tapi bisakah? Bisa kalau dia bertahan lama. Selama dia mengetahui sebab-sebab alamiah yang bisa membuatnya meninggal. Yang membuatnya kehilangan nyawa. Dan ketika dia pengetahuannya tentang penyebab-penyebab yang membuatnya kehilangan nyawa itu terbatas, mungkin dia bisa menghindari sebab-sebab yang ia ketahui. Tapi karena dia tidak mengetahui semuanya, maka dari situlah dia kadang-kadang ceroboh dan akhirnya dia mengalami. Nah, ini masalah yang kadang-kadang tidak dipahami oleh banyak orang. Mengapa ini selalu dikaitkan dengan hukum tasyri'i? Apakah hukum takwini itu berhubungan dengan hukum tasyri'i? Apakah bencana-bencana itu berhubungan dengan hukum kepatuhan yang kita pahami selama ini? Itu yang sering dikaitkan dengan orang. Sehingga orang menganggap kalau dia aman, dia sehat, dia kuat, dia lolos dari peristiwa bencana, maka berarti dia mendapatkan perhatian dari Allah, bahwa dia diselamatkan oleh Allah. Menurut saya, Allah tidak menyelamatkan setiap orang berbeda-beda dengan caranya. Tapi siapapun bisa selamat. Siapapun bisa tidak selamat. Kalau artinya selamat itu mati dan tidak mati. Atau luka dan tidak luka, atau sakit dan tidak sakit. Siapapun bisa meninggal, siapapun bisa hidup, siapapun bisa sakit, siapapun bisa sembuh, bisa sehat, siapapun bisa terkena bencana, siapapun bisa tidak terkena bencana selama dia bisa menghindari sebab-sebab alami dari peristiwa itu. Dan itu tidak ada kaitannya secara khusus, secara langsung dengan kehambaannya, dengan hukum tasyri'i itu. Memang salah satu cara untuk menghindarkan bencana adalah berperilaku baik. Namun perilaku baik saja tidak cukup. Kita batasi hanya pada aspek doa. Salah satu perilaku baik adalah menghindari sebab-sebab bencana. Salah satu perilaku kehambaan yang baik adalah berusaha untuk mengantisipasi terjadinya bencana-bencana itu. Ini yang kenapa kalau ada orang tidur membangun rumah di pinggiran sungai, lalu terjadi limpahan luapan air yang akhirnya menghancurkan rumah-rumah di samping sungai, maka itu adalah bencana yang kita memang sudah kita tidak mengantisipasi itu, padahal kita tahu bahwa itu sangat mungkin akan menciptakan sebuah bencana. Nah, pengetahuan yang kita miliki itu mestinya mengantarkan kita kepada keselamatan dari bencana itu. Bukan berarti dia selamat dari bencana lain. Dan akibat dari itu kita tidak bisa menuduh orang atau menganggap orang yang terkena oleh musibah sebagai sebuah azab. Sementara orang yang selamat itu berarti dia mendapatkan karunia. Karunia Tuhan telah terdistribusi dalam hukum alamnya. Kecuali pada masa-masa Nabi. Ketika Allah SWT memberikan kemampuan kepada Nabi melalui malaikat untuk mengubah sistem alam itu dengan kehendaknya demi menyadarkan, demi mengingatkan umat-umat sebelumnya. Jadi kita tidak bisa serta-merta menuduh orang seenaknya karena terkena musibah berarti dia tidak mematuhi hukum-hukum tasyri'i, tidak mematuhi hukum-hukum baik dan buruk, tidak mematuhi hukum-hukum moral, tidak bisa. Kemarin beberapa waktu lalu pernah saya ulang. Ketika sebuah pesawat kemudian hancur atau meledak karena kesalahan teknis atau human error atau apapun namanya, kemudian diekspos sekelompok orang, beberapa orang yang terlambat.
akibat terlambat atau akibat dia dilarang untuk naik pesawat karena tidak lolos dari tes COVID, kemudian orang-orang ini digambarkan oleh banyak orang sebagai orang-orang yang selamat dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memberi perhatian khusus kepadanya, kasih sayang Tuhan kepadanya. Pertanyaan kita, apakah orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang mati, orang anak kecil dan sebagainya yang mengalami musibah dalam pesawat itu tidak mendapatkan perhatian dari Tuhan, tidak mendapatkan kasih sayang dari Tuhan, tidak diselamatkan oleh Tuhan? Lalu pertanyaan akan muncul begitu. Itu sama dengan menganggap Allah itu maha sayang untuk segelintir orang, tapi tidak sayang kepada banyak orang yang ada di pesawat itu yang akhirnya tewas. Ini pemahaman kita cenderung falasi dalam memahami bedanya antara hukum takwini dan hukum tasyri, dan menganggap bahwa ketika dia sudah beragama, dia menganggap apa yang dia lakukan dalam ibadah dan ritual itu dapat menghindarkan dia dari masalah-masalah. Tidak otomatis. Doa bukan pengganti helm, ya, ibadah bukan pengganti masker. Kita tidak bisa seenaknya hanya karena kita sudah berdoa, sudah sholat, sudah melakukan kebaikan-kebaikan ritual, kemudian kita abaikan hukum alam itu. Ada dua domain yang berbeda antara hukum alam dan hukum norma. Hukum-hukum yang memang ditetapkan oleh Tuhan untuk dipatuhi atau tidak dipatuhi. Dan itu ada konsekuensinya sendiri. Jadi kalau orang ternyata terkena oleh peristiwa-peristiwa sesuai dengan hukum alam, meninggal atau sakit atau cacat atau apapun, dan kita sebetulnya berada dalam dunia yang dinamis. Dunia alam ini punya sistemnya sendiri. Dia tidak melakukan apapun kecuali karena memang itu bagian dari eksistensinya. Sehingga kalau kita berharap ada bumi yang tidak punya gempa, itu berarti bukan bumi. Kalau kita berharap air itu tidak memasuki pemukiman, itu berarti kita tidak menginginkan ada air. Air sifatnya akan memasuki manapun. Dia tidak akan melihat apakah di situ ada orang atau tidak. Apakah di situ ada orang yang saleh atau tidak. Ketika memang syarat-syarat alamiahnya untuk masuk dan meluap itu terkumpul, maka akan terjadi. Nah, begitu kira-kira kita perlu untuk memilah-milah apa problem kita. Apakah problem kita itu problem yang memang bagian dari sistem alam, musibah-musibah dan derita yang kita alami bagian dari itu, ataukah musibah kita karena hukum-hukum atau norma-norma akal sehat, norma etika, norma agama yang kita tidak patuhi. Sebagian dari musibah-musibah kita, musibah-musibah sosial kita, musibah-musibah tasyri'i kita, itu karena kita tidak mematuhi. Dan itulah efek dari apa yang kita, mengapa kita tidak, karena kita tidak mengetahui mungkin sebabnya. Atau kita memang lalai, sehingga akhirnya kita terkena oleh musibah. Misalnya contoh, orang menjadi janda, berantakan, anaknya menjadi terlantar. Kenapa? Karena dia memahami bahwa kepatuhan itu punya orang tua. Kepatuhan itu mutlak kepada orang tua. Sehingga ketika orang tuanya tidak suka kepada suami atau tidak suka kepada istri dan menyuruhnya untuk menceraikan, bila tidak menceraikan maka dia dianggap anak yang durhaka, padahal suaminya orang baik, melaksanakan tugasnya, atau istrinya patuh melaksanakan tugasnya tanpa ada persoalan secara hukum yang memang membenarkan dia untuk cerai, dia cerai. Alasannya karena dia mematuhi orang tua. Nah, disinilah terjadi musibah. Musibah kenapa? Karena dia tidak memahami agama dengan akal. Begitu banyak musibah-musibah yang kita alami itu bukan karena kita dipilih untuk mendapatkan musibah itu, tapi karena kita tidak berusaha memahami hukum agama dengan akal dan tidak berusaha untuk memilih mana penafsiran agama yang logis ini. Itu kira-kira. Banyak faktor yang sebetulnya kita tidak mengetahui. Jadi kebanyakan di antara kita menganggap bahwasanya masalah itu faktornya rata-rata berkaitan dengan materi. Sedangkan kalau kita lihat banyak aspek atau faktor-faktor yang disebabkan karena hal yang non materi. Sehingga kita menganggap bahwasanya masalah ini mungkin ya dari hal-hal yang kita lihat atau mungkin akibat dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Tapi apakah kita akan terfokuskan dengan faktor-faktor ini? Apakah lebih baik kita fokus dengan mencari penyelesaian itu sendiri? Baik. Ya tentu.
Tentu kita harus menerima fakta bahwa kita terbatas. Kita itu tidak bisa mengatasi semua masalah di hukum alam ini. Kalau kita jalan kemudian kita kesandung, ya penyebabnya karena kita tahu kita harus berjalan. Mengapa kita berjalan? Karena kita manusia. Mengapa kita berjalan? Karena kita hendak mencapai sesuatu yang karena itu menyempurnakan saya. Nah, saya harus menyempurnakan diri. Tapi ketika saya tidak melihat, saya tidak fokus, kaki saya terinjak kepada sesuatu yang membuat kaki saya tidak punya refleks yang sama terhadap sesuatu yang beda. Ada batu di situ, akhirnya saya justru terkilir. Siapa yang membuat saya terkilir? Yang membuat dia terkilir banyak faktor. Dia sendiri, karena dia tidak memperhatikan. Ini kan penyebab utama terjadinya kecelakaan itu adalah diri sendiri. Kedua, ya karena ada sistem alam yang memang terjadi bukan atas dasar kehendak kita. Kita suka atau tidak suka, itu terjadi. Itu. Kemudian yang ketiga, karena persepsi kita yang salah. Itu yang membuat kita akhirnya treatment kita, cara kita memperlakukan juga salah. Solusinya juga salah. Orang misalnya, ini banyak di desa. Orang sakit. Katanya mendadak. Tidak ada mendadak sakit. Sakit mendadak itu tidak ada. Karena secara ilmiah sebetulnya semuanya itu bermula dari pola tidur yang cukup lama. Pola makan yang cukup lama. Pola hidup apapun yang kemudian berakumulasi menjadi sebuah penyakit. Nah, ketika penyakit itu tidak dirasakan, kan tidak semua sakit itu menimbulkan nyeri. Tidak semua penyakit. Ketika sudah akut, baru merasa nyeri. Nah, ketika dia merasakan nyeri, karena sebelumnya dia tidak nyeri, dia menganggap itu adalah penyakit mendadak. Dan ketika dia tidak punya alasan-alasan yang logis untuk menerima penyakit ini sebagai akumulasi dari kecerobohan dia, dari pola hidup dia yang tidak serius, mulailah dia menuduh tetangganya. Mensihir dia, mensantet dia, menuduh dia dengki, menuduh segala macam. Akhirnya justru melakukan tindakan yang berakibat fatal terhadap orang yang hanya karena diduga. Dan anehnya orang-orang yang diduga melakukan santet itu biasanya orang yang suka ibadah. Jadi kalau sholat malam, itu justru yang suka tahajud itu dianggap sedang mengerjai orang. Ini hampir terjadi dan banyak korban akibat itu. Mengapa? Karena tidak berusaha untuk menggunakan akalnya untuk mencari solusi. Itu kira-kira. Banyak orang juga menganggap bahwa operasi itu sesuatu yang menakutkan. Sehingga dia tidak mengoperasi. Hanya karena beberapa kali operasi itu gagal. Dan meninggal. Tapi kan operasi adalah sebuah cara untuk menyelamatkan nyawa. Tapi yang dipahami oleh kebanyakan orang tidak mau operasi. Akibat tidak mau operasi, akhirnya dia menganggap dia mencari solusi-solusi yang tidak ada hubungannya secara ilmiah dengan penyakitnya. Disuruh melakukan aktivitas yang kayaknya menurut hukum alam itu tidak tersambung. Akhirnya penyakitnya makin. Dan sugesti yang dia dapat. Sugesti menyelesaikan problem pikirannya. Tapi ketika raganya sudah tidak bisa merespon sugesti dalam pikirannya, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ini kenapa? Karena pikiran karena mindset yang salah dalam memahami hukum alam dan hukum agama. Atau hukum moral. Sebagian orang banyak ya, saya tidak memungkiri bahwa sebagian orang di saat, khususnya di pandemi ini, banyak yang datang ke psikiater untuk mengatasi istilahnya kesehatan mentalnya dia karena entah frustasi, depresi atau problem-problem yang lainnya. Permasalahan kesehatan mental itu dapat teratasi. Terima kasih. Sebagian besar masalah depresi itu akibat masa lalu, akibat interaksi dia dengan banyak orang, dengan keluarga, atau lingkungan sekolahnya, atau lingkungan kerjanya, ketika dia mendapatkan tekanan-tekanan. Jadi yang membuat orang mengalami depresi itu kadang-kadang faktor psikologis. Dia terganggu jiwanya, dia merasa tertekan. Kadang juga karena pengaruh-pengaruh biologis, karena cara tidur yang tidak nyaman, atau makan, atau pola fisiknya yang tidak memungkinkan. Kadang karena interaksi sosial. Ini semuanya mengakumulasi bisa membuat orang itu suasana hatinya itu berada pada titik yang paling lemah sehingga dia tidak bergairah. Kadang berpikir bahwa kematian itu adalah jalan keluar untuk mengatasi rasa depresinya. Bagaimana ya? Apa yang harus dilakukan oleh orang ini? Ya kita pertama orang ini harus punya bekal sedikit kesadaran untuk menggunakan akal. Sehingga dengan itu dia terbuka. Kalau orang tidak sadar bahwa dirinya punya masalah, baik mental maupun fisik, maka dia tidak bisa menyembuhkan. Siapapun, obat secanggih apapun tidak akan bisa menyembuhkan. Jadi pertama dia harus sadar bahwa dirinya adalah
sebuah akibat dari rangkaian peristiwa-peristiwa traumatik yang terjadi pada dirinya. Dan dia tidak membiarkan dirinya untuk menikmati derita itu terus-menerus, sehingga menganggap dirinya korban. Tapi dia harus justru menjadikan derita-derita yang dialami itu sebagai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kalau dia dianggap lemah, kalau dia dianggap tidak menarik, kalau dia dianggap bodoh, kalau dia itu justru harus memahami bahwa manusia itu adalah makhluk kreatif yang bisa membalikkan keadaan. Tapi kalau dia berada dalam lingkungan yang tidak mendukung itu, bahkan cenderung orang dipasung karena tidak mau berpikir lebih logis untuk menyelesaikan masalah, banyak itu korban-korban yang sebetulnya persoalan-persoalan ringan. Namun karena dia justru dipasung atau justru dia dikucilkan, akhirnya penyakitnya tidak makin selesai, dia makin sulit. Karena itu perlakuan orang tua, kelakuan orang sekitar, kesadaran untuk memahami setiap orang itu punya kelemahan dan kekurangan, punya kelebihan dan kekurangan, itulah yang bisa memberi semangat orang untuk bisa bangkit. Maka itu perundungan, penghinaan ini berakibat fatal terhadap orang. Mengapa kita disuruh sekedar menarik ujung bibir saja, itu bisa menghidupkan nyawa orang. Kita senyum semua. Apa kabar? Padahal pertanyaan yang klise. Dari mana? Lama tidak jumpa. Padahal hanya sesuatu. Tapi Anda memonyongkan sedikit mulut saja ke orang. Itu bisa membunuh orang. Orang bisa kehilangan semangatnya, frustrasi, sakit jantung, terakhir dia ICU, wafat. Makanya Al-Quran mengatakan, wailun likulli humazah. Neraka wail buat orang yang mengerjitkan matanya untuk merendahkan orang. Padahal hanya menggerakkan mata. Padahal hanya memonyongkan ujung bibir. Itu bisa membuat orang kehilangan semangat. Nah dari situlah kita perlu sadar betapa hubungan antara kita sesama itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Bisa membuat orang itu optimis, bisa juga membuat orang itu frustrasi. Hanya karena bahasa tubuh, hanya karena perkataan. Makanya perkataan yang baik itu melambung ke sisi Allah. Ilaihi, Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimat tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Satu kata yang indah. Mengapa kita pelit? Bukan uang. Kadang kita memperlakukan orang berbeda. Karena statusnya, karena penampilannya. Sehingga senyum kita juga bertingkat-tingkat seperti martabak gitu. Adalah apa salah? Anda hanya perlu senyum pada orang yang kelihatan lebih rendah dari Anda secara penampilan, secara sosial. Tapi orang cenderung pelit untuk itu. Dia berusaha menunjukkan kekuasaannya dengan murung. Dia pikir itu membangun wibawa dia. Padahal justru itu membuat dia hina. Hanya orang hina yang bisa menghinakan orang. Hanya orang mulia yang bisa memuliakan orang. Jadi kalau ada orang tidak bisa memuliakan orang, berarti dia hina. Karena dia tidak punya kemuliaan itu. Dan karena tidak punya kemuliaan itu, dia tidak bisa memuliakan orang. Itu. Jadi faktor kita memperlakukan manusia. Dari mana itu munculnya? Itu munculnya dari akal sehat, dari fitrah. Agama menganjurkan kita, tapi penyebabnya agama tidak mengaturkan. Kita yang punya kesadaran itu. Bahwa kita manusia, kita makhluk yang mulia. Kemuliaan itu justru karena kita berlaku baik. Nah, ketika kita menyadari itu, agama menganjurkan caranya demikian. Caranya demikian. Bayangkan. Neraka wail dijanjikan buat orang yang mengerjitkan matanya. Hamaza itu gitu. Pada orang. Dan ketika dia tahu bahwa dia direndahkan oleh orang, sebagian orang sangat terpengaruh oleh itu. Anda mengucapkan kalimat yang melukai hati orang atau menyampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan dia. Saya misalnya kepada Alam Syah, kok pucat ya wajahnya? Itu langsung dia ikut pucat juga dan akhirnya bereaksi terhadap itu dan akhirnya menjadi apa? Mengapa orang harus kejam dalam memilih kata? Dan banyak sekali orang yang akibat interaksi yang tidak sehat menjadi korban. Dan sebagian orang yang depresi itu begitu karena orang tua yang selalu memaksakan. Selama ini dipahami kalau orang tua itu absolut, tidak pernah salah. Anak itu selalu salah dan bahwa durhaka itu hanya bisa disandang oleh anak. Loh, siapa bilang? Siapapun bisa melakukan kejahatan. Siapapun bisa dianggap zalim. Mau ayah, mau anak, mau pimpinan, mau rakyat, mau atasan, mau bawahan. Semuanya bisa melakukan. Tidak khusus milik kelompok tertentu. Tidak khusus milik gender tertentu. Tidak khusus milik usia tertentu. Ini yang perlu dipahami. Nah, kita sudah salah kaprah.
dan menimbulkan masalah-masalah. Banyak orang memahami misalnya rumah tangga. Seorang istri itu harus taat kepada suaminya. Taat dalam hal apa? Apakah taat semuanya? Dia menjadi Allah. Taat dalam hal apa? Taat yang berhubungan dengan kesepakatan dia dalam rumah tangga. Bukan kemudian dia tidak punya privasi, dia tidak punya haknya sebagai manusia. Dan ini sering disalahpahami oleh orang. Dan akhirnya menciptakan kehancuran rumah tangga. Mungkin suaminya yang bahagia, istrinya menderita. Suami yang tidak tahu bahwa hubungan rumah tangga itu saling memberikan nafkah. Dia pikir yang memberikan nafkah itu hanya istri, nafkah batin. Padahal istri juga bukan batu, dia juga memerlukan nafkah batin. Sering tidak diperhatikan sehingga akhirnya istrinya justru mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya. Ini yang tidak diperhatikan. Mengapa demikian? Karena meliburkan Allah. Karena menganggap agama itu di luar akal sehat. Itu kira-kira. Jadi kalau orang sakit fisik, periksa dong. Jangan takut. Justru kalau Anda takut akan muncul kejutan yang lebih menakutkan. Konsultasi kepada orang ahli. Jangan tanya kepada ustadz yang tidak ngerti sakit. Tidak tahu penyakit, tanyanya kepada ustadz. Akhirnya ustadz mengerti semua masalah. Tidak ada hubungannya. Kalau Anda sakit, ya Anda harus ngecek dong. Pergilah ke situ. Dan itu tuntunan agama. Bukan minta minum apa sesuatu. Nah, minum itu berpengaruh terhadap semangat. Minum. Tapi kalau andanya air itu saja cukup bisa menyembuhkan, ya mengapa harus ada obat? Mengapa harus ada? Kalau seandainya doa itu bisa menyembuhkan, semua doa. Karena tidak semua orang sebenarnya berdoa. Ada doa itu, ada syaratnya. Seandainya doa itu memang bisa menyelesaikan semua masalah. Kita kan sering lihat di sinetron. Seorang istri yang dizalimi, bukannya dia mencari. Ada Komnas Perempuan, ada ini, ada hukum. Dia malah menangis, dia sujud. Sujud tidak menyelesaikan masalah dengan itu. Dan kita makin sedih melihat itu, makin benci melihat peran antagonis suaminya yang zalim. Anda harus keluar dari agama irasional ini. Ambil hakmu. Kamu harus hargai dirimu, bahwa kamu sebelum menjadi istri, sebelum menjadi suami, meskipun kau anak, kau ibu, kamu adalah manusia. Diciptakan Tuhan untuk sebuah rencana besar. Jangan menghabiskan umurmu dalam penjara pikiran dan tekanan orang yang bukan penciptamu. Ini yang sering kita, justru akhirnya kita terbulet sendiri oleh pikiran-pikiran yang irasional dalam kehidupan kita. Saya sengaja ngambil contoh-contoh yang mungkin sering dialami oleh orang, tapi seakan itu dianggap final masalah. Atau istri yang dizalimi oleh suaminya, dia merasa suaminya tidak bisa menceraikan dia, tidak mau menceraikan dia, sehingga dia seperti menjadi sandera. Ada saluran-saluran hukum. Ada agama yang logis untuk memberikan pilihan-pilihan. Ada KDRT Anda diam. Padahal ada jalan keluar. Suarakan. Dan itu bukan dosa. Selama itu memang sesuai dengan hukum agama yang sebenarnya. Kita sudah capek mendengarkan curhat-curhat. Capek mendengarkan keluhan-keluhan. Capek melihat derita-derita orang. Kenapa? Karena dia terkungkung oleh pikiran-pikiran irasional yang dianggap sebagai dogma agama. Apa buktinya engkau disayangi oleh Tuhan? Engkau diberikan harta yang banyak, diberikan anak-anak yang lucu-lucu, umpamanya. Dan ketika itu tidak didapatkan, maka berarti Tuhan sudah tidak sayang lagi. Nampaknya pemahaman seperti ini itu sangat banyak di masyarakat kita. Namun tentu seharusnya bagaimana kita melihat itu? Apakah memang benar bahwa tolok ukur kecintaan Tuhan itu dengan demikian, atau mungkin justru problema hidup itu juga mungkin dari entah bagaimana bisa juga membentuk kasih sayang Tuhan, atau bagaimana? Andaikan kesejahteraan itu bukti kesalihan, andaikan kemakmuran itu bukti perhatian Tuhan padanya, berarti sudah jelas lah Tuhan itu pilih kasih. Dan kalau Tuhan itu pilih kasih, Tuhan itu tidak adil, berarti dia bukan Tuhan. Justru ada sorga dan neraka itu akan terlihat. Makmur dan tidak makmur itu hanya problem dunia dan problem klaim. Apakah ketika dia meninggal dia bawa hartanya? Dia justru hartanya dia biarkan menjadi sengketa konflik antar keluarga. Apakah dia kira anaknya pasti berbuat baik untuk dia?
anaknya justru bisa melupakan dia, bahkan membuat dia menderita. Karena itu Al-Quran bilang, hartamu, anakmu, fitnah buat kamu. Dan sebagian istri dan anak kamu adalah musuh kamu. Artinya, tidak ada yang permanen. Dalam sebuah hadis disebutkan, mudah-mudahan saya tidak keliru, wa ma jama'tum falidhahab, sebanyak-banyak yang kalian kumpulkan akan hilang. Wa ma banaitum falil kharab, semegah-megah yang kalian bangun akan runtuh. Wa ma anjabtum falit turab, selucu-lucu anak yang kalian banggakan, dipasang PP-nya, dibanggakan, tidak merhatikan ada orang yang bahkan kesulitan untuk punya anak. Ujung-ujungnya akan masuk kubur. Tapi wama amiltum fabihisab, tapi apa yang kalian lakukan itu semuanya akan diaudit. Jadi tidak penting. Terserah kalau memang hukum alam membuat Anda sesuai dengan prosesnya Anda menjadi makmur, tetap ukuran baik dan buruk berlaku. Justru ada penyakit-penyakit, bahaya-bahaya yang menyerempet identik dengan orang-orang yang makmur. Begitu juga orang miskin. Jadi kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh Anda makmur atau tidak, Anda nyaman atau tidak, Anda kelihatannya hidupnya penuh dengan kemudahan-kemudahan atau kesulitan. Justru kesulitan-kesulitan itu membuat kita akan mendapatkan ganti yang lebih banyak. Kenapa? Anda sudah mendapatkan sebagian kesenangan di dunia. Ya tentu kesenangan ini adalah mengurangi kesenangan Anda di akhirat. Tidak mungkin, karena Allah Maha Adil. Jadi pilihlah yang tidak sulit. Nabi dan para imam memilih jalan sulit. Ya. Andai kan, apakah mereka tidak bisa hidup makmur? Nabi tidak bisa hidup nyaman. Bisa. Tapi dia tidak memilih itu. Kenapa? Karena bukan itu kemuliaan. Tapi bukan berarti orang tidak boleh hidup nyaman. Tidak boleh hidup makmur. Justru kemudahan rezeki yang dia peroleh akan dia bagikan kepada orang. Makanya kita harus doakan orang-orang yang dermawan menjadi kaya. Dan kita doakan orang-orang yang sombong jangan jadi kaya. Orang-orang yang pelit jangan jadi kaya. Doakan orang-orang yang dermawan menjadi kaya. Orang-orang yang peduli. Itu yang jadi kaya. Jadi harus ada orang kaya dan miskin. Bukan berarti kalau orang kaya pasti jahat. Dan kalau miskin pasti soleh. Nggak ada itu. Ukurannya pada perbuatan. Bukan pada sebanyak mana harta yang dia kumpulkan atau tidak. Nah kita kadang-kadang karena situasi ekonomi sulit. Akhirnya depresi. Emangnya ekonomi menyelesaikan masalah? Ada orang yang punya duit hebat, banyak sekali, tenar. Tiba-tiba besok dia sudah masuk penjara. Tiba-tiba dia menjadi korban perampokan. Pembunuhan sekeluarga. Naudzubillah. Jadi segalanya serba mungkin. Tidak semuanya itu. Artinya semuanya punya deritanya sendiri-sendiri. Ya. Kalau orang kaya, banyak makmur, deritanya apa? Takut kehilangan. Dia diliputi oleh kegelisahan dan kecemasan. Dia khawatir menghadapi orang. Ditelepon orang, dia tutup. Diketok pintunya oleh orang, menghindar. Terus dia akan bingung dengan situasi ini. Jadi masing-masing orang punya derita. Belum lagi dia hutang sama orang. Belum lagi dia tidak, wah itu banyak. Gengsinya. Apalagi ketika dia jatuh. Kan tidak mungkin orang itu selamanya enak. Suatu saat dia jatuh, ketika jatuh, saat kaya dia tidak peduli kepada orang. Ketika miskin, orang tidak ada yang peduli terhadapnya. Ketika dia berkuasa, dia senang-menang. Ketika dia sudah kehilangan kekuasaannya, orang justru tidak peduli terhadap dirinya. Semuanya bisa berbalik. Tapi yang lebih penting dari itu, bagaimana nalar kita hidup, bagaimana kita memahami hukum itu pada kausalitas alamnya, dan hukum agama, hukum norma pada posisi. Supaya kita tidak goyang. Kalau masalah kan selalu ada. Kata Imam Ali, talabur raha fid dunya muhal, mau cari tenang di dunia itu mustahil. Jadi terimalah dunia ini, berdamailah dengan realitas yang compang-camping ini. Ada orang suka, ada orang tidak suka, ada orang yang membuat Anda nyaman, ada orang yang membuat Anda sakit hati. Terima itu. Masa lalu, orang-orang zalim kepada Anda tidak bisa Anda balas, serahkan kepada Allah, ada Maha melihat. Tapi jangan sampai itu terjadi lagi. Apa yang harus Anda lakukan terhadap orang lain? Anda harus waspada, tapi Anda juga harus berprasangka baik kepada orang lain. Itu semuanya hukum norma akal. Dan agama menuntun itu. Apakah boleh melakukan kontrak dengan Tuhan? Dengan contoh, saya akan melakukan ibadat, terus saya menginginkan imbalan yang indah. Namun kontrak yang dibuat berdasarkan kesepakatan sendiri dan tidak mencantumkan penderitaan.
Mohon tanggapan Ustadz, terima kasih. Kontrak kita dengan Allah itu adalah kepatuhan kita saat Allah mengatakan alastu birabbikum qalu bala. Ketika Allah bertanya, apakah aku Tuhan kalian? Kita semua menjawab, ya. Apakah aku penciptamu? Ya. Apakah aku yang menguasaimu? Ya. Apakah aku yang menyuruh dan melarang kamu? Ya. Dan atas dasar itu nggak usah kita menambah kontrak, apalagi kesannya seperti dua pihak yang sejajar, itu jelas tidak berlaku. Beda dengan nazar. Aku akan berbuat baik ini, aku akan membagi makanan kepada orang-orang miskin apabila aku punya ini. Itu bisa. Tapi kalau kepada Allah, dia tidak dalam posisi yang sama dengan Allah. Sehingga tidak ada klausa yang bisa mengkaitkan dia sama Tuhan seakan-akan pihak satu dan pihak kedua. Tidak ada itu. Itu yang saya paham. Saran buat orang-orang yang dalam hidupnya merasa dia sangat depresi dibandingkan yang lainnya. Karena tidak sedikit, apalagi anak-anak muda ya. Ya. Intinya bahwa setiap orang harus sadar bahwa dia adalah makhluk Allah, hamba Allah. Dan dia tidak di bawah siapapun, tidak ada yang punya kuasa terhadap dirinya. Tidak ada yang punya kuasa terhadap dirinya. Dia adalah ciptaan Allah dan Allah menciptakan dia untuk hidup. Allah menciptakan dia untuk beraktivitas, untuk menyempurna, untuk berguna bagi dirinya dan orang lain, dan makhluk lain. Itu pertama. Jangan sampai dia menganggap, aku nyesel hidup. Aku tidak berarti. Hanya karena tidak ada yang memberikan perhatian kepadanya. Hanya orang yang justru menjadi manusia-manusia besar itu hidupnya terlantar. Tidak diabaikan. Tidak ada yang memberikan perhatian. Ayahnya, ibunya, orang tuanya, keluarganya, semua tidak memberi. Tapi justru berbalik. Memberikan sesuatu yang berguna. Dan tanpa dendam kembali kepada keluarganya. Jadi banyak orang-orang top itu justru lahir dari situasi sulit. Sementara orang yang hidup nyaman, selalu dapat perhatian, dimanjakan, semua yang diminta mau. Dia ketika keluar dari lingkungan keluarganya menganggap semua orang itu seperti keluarganya sehingga dia berlagak seperti majikan terhadap orang lain. Tidak peka dalam hubungan sosial. Tidak tahu apa derita orang lain. Dia memperlakukan orang lain seperti seenaknya saja. Makanya kita jangan pernah memperlakukan orang lain dengan cara yang kita sendiri tidak mau diperlakukan begitu. Dan tidak mudah menolak, tapi juga tidak mudah mengiyakan. Semuanya dipikirkan dengan akal sehat. Tidak untuk menyenangkan orang, tapi karena itu benar. Tidak berusaha untuk bisa diterima oleh semua orang. Karena itu membuatnya tidak punya prinsip. Selama dia sadar bahwa dia mulia. Semulia siapapun. Kalau orang lain penting, dia penting. Dia penting sebagaimana orang lain penting. Dia mulia sebagaimana orang lain mulia. Tidak ada bedanya antara dia dengan siapapun yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Dan dia punya potensi untuk menjadi apapun. Dan kalau kapasitasnya lebih rendah dari orang lain, sadari, dia hanya akan dituntut sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Kalau dia hanya punya segelas, maka dia tugasnya adalah memenuhi segelas. Kalau dia punya satu timba, maka dia tugasnya melebihkan, menutup satu timba itu. Dan begitu seterusnya. Tidak mungkin orang yang punya hanya satu gelas dituntut untuk mengisi satu ember. Sadari kemampuan kita. Di mana kemampuan kita? Kalau saya sudah, saya hanya punya segelas. Dan saya akan maksimalkan yang segelas. Nanti akan diukur secara kualitatif. Tidak diukur secara kuantitatif. Jadi jangan merasa depresi. Bergaulah dengan orang yang nyaman. Berkumpullah dengan orang-orang yang waras. Dengan orang-orang yang peduli terhadap orang lain. Imam Khalil Ridho berkata, saat bersama Allah, kamu jangan peduli kepada siapa. Hilangkan orang lain. Tapi saat bergaul bersama manusia, hilangkan dirimu. Jadilah mereka. Apa kalau mereka sakit, kamu juga sakit. Jangan pernah menganggap orang lain itu lebih rendah darimu. Kenapa? Karena berarti kamu menganggap dirimu tidak sama dengan dia, lebih tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi kecuali Tuhan. Itu artinya Anda harus mengakui sebagai Tuhan dulu. Untuk Anda bisa menghina orang lain, merendahkan orang lain. Manusia sama. Dari manapun. Apapun, dari daerah manapun, keturunan siapapun, dia sama. Yang menentukan dia tidak sama di sisi Allah adalah jiwanya, moralnya, perbuatannya, kontribusinya untuk manusia. Jadi siapapun bisa berbuat baik untuk orang. Saya pernah melakukan perjalanan ke Arba'in, peristiwa Karbala, mengenang
Imam Husain. Itu kira-kira 25 juta manusia berjalan kaki. Dan banyak orang yang melayani orang. Ada yang melayani makanan, ada yang melayani sesuai dengan kemampuan. Ada orang yang duduk bukan melayani, bukan memberi makanan, bukan memberi tisu, bukan memberi. Dia, makanan orang yang diberikan oleh orang itu, dia justru membuka korma-korma yang sudah diserahkan, ditaruh di tengah jalan supaya orang ngambil. Dia buka korma ini. Dia buka korma ini untuk kemudian bijinya dikeluarkan. Supaya orang-orang yang jalan itu tidak lagi susah untuk memakan korma. Dia hanya bisa melakukan itu karena dia tidak punya uang. Dia tidak bisa bagikan korma. Dia apalagi masih memberikan makanan-makanan. Dia hanya bisa memudahkan supaya orang-orang yang berjalan ini bisa makan korma tanpa biji. Artinya, mana yang lebih mulia dari orang yang memberi makanan banyak orang? Belum tentu. Ukurannya bukan dilihat dari kemampuan finansial, tapi ketulusan, totalitas. Dan itu tidak diukur dari banyak dan sedikit, tapi diukur dari kualitas. Jadi siapapun berpeluang untuk jadi baik. Siapapun bisa menjadi berguna. Setidaknya berguna bagi dirinya daripada sudah tidak berguna bagi dirinya, merugikan orang lain. Suka membicarakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan dirinya. Suka menjawab masalah yang dia tidak tahu. Suka mengemukakan masalah yang justru menimbulkan masalah bagi orang lain. Itu semuanya harus dihindari. Kata baik muncul dari akal yang sehat. Dan makin kita bisa menyembuhkan orang lain dengan kalimat kita. Ucapan kita sendiri, kita bisa menjadi dokter bagi sama teman kita. Kita mungkin tidak menyelesaikan masalahnya, tapi kita mendengarkan deritanya. Dan kita beri semangat. Tapi jangan kita kecilkan hatinya. Karena itu justru akan menambah penyakitnya. Sadari, kita lemah. Sebagaimana juga orang lain lemah. Tapi mungkin karena faktor-faktor alam membuat dia terlahir dengan kondisi yang lebih lemah dari kita. Dan kalau kita punya kondisi yang lebih baik, berarti kita punya tanggung jawab yang lebih besar. Jadi tidak ada yang gratis. Tidak ada makan gratis di dunia ini. Sebanyak apapun yang Anda punya, itu pasti ada hubungannya dengan tanggung jawab Anda. Jadi tanggung jawab sebesar karunia yang kita punya. Beruntunglah mereka yang dapatnya sedikit sehingga tanggung jawabnya tidak banyak. Dia hanya tahu menyapu, hanya tahu mengumpulkan sampah. Dia tidak dituntut untuk menyelesaikan masalah-masalah lain. Tapi sadari, tukang sampah yang bekerja dengan dedikasi boleh jadi lebih mulia daripada direktur-direktur, daripada orang-orang yang terkenal. Kenapa? Dia menyelesaikan masalah dengan dedikasi. Dia tidak bisa korupsi. Bagaimana tukang sampah mau korupsi? Jadi peluang dia makin berbuat dosa makin kecil. Dan itulah kemuliaan. Itulah sesuatu yang berarti bagi seseorang. Bagaimana dia berada dalam kondisi ketika dia memang peluang-peluang dia untuk berbuat jahat, berbuat zalim itu kecil. Itu adalah kenikmatan. Dan banyak orang justru mencari situasi di mana dia akan lebih mudah berbuat zalim. Dan itu mencari masalah sendiri. Ya. Dan akhirnya dia menyesali. Mengapa saya punya posisi ini? Mengapa yang akhirnya saya membuat saya terjerumus? Tidak ada kata terjerumus. Dia menjerumuskan diri. Karena akal sehat sudah memberi gambar. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang akan membuat dia makin hina, apa yang membuat dia makin sempurna, makin mulia. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Allah sudah memperjelas fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Manusia sudah punya antena untuk menilai mana yang mulia, mana yang hina. Dan tidak ada yang bisa disalahkan kecuali dirinya. Ya. Kadang justru orang-orang yang idiot, orang-orang yang tidak punya kecerdasan, bahkan IQ-nya rendah, itu lebih aman daripada orang yang cerdas, orang-orang pandai yang justru mengibuli orang, menipu orang, menghancurkan nama baik orang. Karena kepandaian-kepandaian yang tidak dibarengi dengan nalar agama. Maka itu perlu agama akal. Akal saja tanpa agama, itu akal yang akan membuat dia lupa kepada sumber agama. Sumber akal dia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan doa-doa dan sedekah-sedekah yang bisa merubah takdir, Ustaz? Nah, itu bagian dari hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, bahwa salah satu hukum takwininya adalah usaha-usaha melalui doa. Ya, tapi kita harus ingat, sebagian doa kita tidak dikabulkan oleh Allah bukan karena Allah tidak memberi, tapi karena hukum-hukum alamnya yang sudah membatasi. Misalnya kita, ya Allah kembalikan aku ke usia 22 tahun. Nggak bisa. Jangan salahkan Allah. Jangan bilang bahwa Allah tidak mengabulkan dosa. Hukum Allah, doa Allah tetap harus sesuai dengan hukum alamnya. Ya Allah beri aku sayap, tiba-tiba aku bisa
tanpa harus naik pesawat, tanpa naik mobil, sehingga saya bebas dari pembatasan waktu muda. Nggak bisa. Doa itu harus logis. Doa itu harus sesuai dengan hukum kausalitas. Dan Allah sudah menjanjikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, doa itu fungsinya apa? Untuk hal-hal yang hukum alam materi tidak menjangkaunya. Ya. Makanya Allah, kalau kita minta rezeki uang, itu jangan minta uangnya kepada Allah. Artinya, ya Allah beri aku kemampuan kreasi yang dengan itu aku bisa mendapatkan uang. Gitu. Jangan kemudian berdoa, kemudian Anda mencari cek saldo. Ya tetap doa duitnya. Itu. Ya Allah beri aku jodoh. Itu jangan kemudian berharap ada orang yang tiba-tiba tanpa kenal, terus mendatangi Anda, terus I love you. Nggak bisa. Ya Allah beri aku aura. Pesonaku ini, pendarkan pesonaku. Mudahkan hubunganku, komunikasiku dengan orang, sehingga orang itu respect, sehingga orang itu terpesona, sehingga orang itu punya perasaan baik, dan akhirnya aku bisa ada orang yang jatuh hati kepadaku, percaya kepadaku, dan aku bisa menjadi pasangannya. Itu maksudnya. Jadi doa tetap harus logis. Itu kira-kira. Sama seperti doa orang-orang Kristen biasanya, wahai Tuhan jangan engkau pindahkan gunung itu, tapi berilah aku kemampuan untuk melewati gunung itu. Sering saya dengar. Jadi, ya Allah, jangan lempari aku mobil, ya Allah. Tapi beri aku uang. Tapi beri aku kemudahan untuk mendapatkan mobil itu. Itu kan, ya Allah, hadirkan mobil itu di depan rumahku. Wah, itu ngerepoti itu. Baik, Ustadz, pertanyaan yang tadi itu juga ada tambahannya. Begitu juga dengan sedekah-sedekah yang bisa merubah takdir. Selain doa, sedekah yang bisa merubah takdir. Ya, itu semuanya bagian dari hukum Allah. Jadi Allah sudah, barang siapa berdoa akan dapat ini. Barang siapa bersedekah akan mendapatkan ini. Bahkan barang siapa bekerja akan mendapatkan ini. Itu semuanya bagian dari hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi masing-masing tetap harus dengan mekanismenya. Tidak bisa tadi itu seperti minta doa yang manja banget gitu. Allah kembalikan aku di usia 15 tahun yang aku masih lucu-lucu, masih imut-imut. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Walaupun Allah mampu. Lu bayangin kalau setiap orang meminta kembali usia muda, terus anak-anaknya diurus siapa oleh ayahnya? Nggak ada yang ngurus. Dan itu bertentangan dengan hukum yang sudah ditetapkan. Hanya anak sama ayahnya jadi seumur kan. Waduh, nggak ada yang ngurus si anak-anak. Nggak bisa begitu. Jadi hukum alam itu lebih dominan daripada perilaku manusia. Sebagian perilaku manusia itu bisa mengubah sistem, bisa mengubah. Kita bisa enggak menolak gempa? Kalau kita telusuri ternyata gempa itu karena perilaku manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan akhirnya menciptakan korosi, menciptakan perubahan-perubahan ekosistem. Mungkin berarti gempa kalau dipelajari sebetulnya adalah akibat dari manusia. Ya, tidak semuanya tentunya. Ada gempa yang memang akibat peristiwa-peristiwa lama manusia dalam kehidupan per generasi. Ya. Gunung misalnya. Gunung ini terlihat seperti mati, belum tentu mati. Nah, hindari untuk tidak tinggal di sana. Supaya apa? Supaya gunung itu tidak permisi dulu. Kulo nuwun, saya mau menyemburkan api. Nggak bisa begitu. Kita yang harus sadar. Karena apa? Karena kita manusia. Punya nalar. Bisa memahami apa yang akan terjadi. Sehingga bila itu terjadi, jangan salahkan siapapun. Tapi juga jangan dianggap itu sebagai azab. Karena azab itu terjadi di akhirat. Umat-umat terdahulu mendapatkan musibah, mendapatkan azab itu karena janji Allah. Allah sudah memberitahu. Dan sebelumnya Nabi atau malaikat sudah diutus untuk memberikan peringatan. Akibat perbuatan-perbuatan buruk mereka baru disebut azab. Nah, ini orang tidak melakukan apa-apa tiba-tiba karena menjadi korban tsunami, tiba-tiba kita tuduh mereka orang-orang yang tidak beribadah, tidak bertuhan. Sementara kita temukan orang yang tidak mengalami musibah, tidak bertuhan, tidak soleh. Apakah itu berarti Tuhan salah ngirim koordinat untuk malaikat supaya menjatuhkan musibah? Tidak, itu semua sesuai dengan hukum alam dan Allah sudah menetapkan walan tajida li sunnatillahi tabtila. Dengan begitu kita harus menghidupkan alarm kewaspadaan terus menerus. Ya, apakah bisa saya membandingkan problematika hidup yang saya hadapi misalnya dengan kisah-kisah riwayat tentang penderitaan yang dialami oleh para maksumin? Ya, justru kita itu dikasih contoh-contoh ideal. Para nabi, para imam, manusia-manusia baik itu untuk menjadi cermin dan parameter.
Sehingga setiap kali musibah-musibah yang kita alami akan kita ukur dengan mereka. Ternyata orang-orang yang sudah pasti baik itu juga mengalami musibah. Itu juga tidak selesai dengan masalah. Dicoba dengan istri yang jahat, dengan anak yang durhaka, dengan umat yang tidak peduli, dengan segala macam. Pernahkah kita dilempari kotoran sebadan? Nggak pernah. Nabi sudah mengalaminya. Nabi manusia termulia mengalaminya. Nah kita kalau cuma orang nggak suka ngomongin kita, menggunjing, bersyukurlah bila ada yang mendengkimu. Kenapa? Itu berarti kamu punya kelebihan. Yang boleh jadi kamu tidak menyadarinya. Ya, kalau kamu tidak punya kelebihan, buat apa orang mendengki? Jadi, berdamailah. Buka dada selebar Senayan. Everything is okay. Semuanya tidak ada masalah. Selama kamu tidak melakukan, berusaha untuk tidak melukai hati orang. Tidak mengganggu hati orang. Perkara orang punya pandangan yang berbeda, jangan sampai ada orang yang karena perbuatan kita. Tapi kalau ada orang membenci karena memang masalahnya, suruh dia terus menghabiskan waktunya dalam kebencian. Penting Anda jangan terganggu dengan itu. Karena manusia diciptakan bebas, merdeka. Kita jangan pernah berharap tidak punya masalah. Akan banyak masalah. Mungkin satu masalah tidak selesai-selesai. Ada yang masalah yang selesai tapi diganti dengan masalah lain. Terus masalah demi masalah. Inilah dunia. Inilah tempat di mana kita diuji kesabarannya. Kita menghadapi orang yang tidak menyenangkan, itu berarti kita diuji kesabaran. Kita menghadapi orang yang tidak paham, kita berarti diuji ketabahan kita untuk bisa ketelatenan kita. Makanya Nabi dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi sebisa mungkin kita tidak berbuat buruk kepada orang lain. Kalau kita memang tidak bisa berbuat baik untuk orang lain, setidaknya kita jangan berbuat buruk untuk orang lain. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang kita anggap baik padahal itu buruk. Saya contohkan. Seseorang memarkir mobil di trotoar tujuannya untuk beli gorengan atau ke ATM. 2 menit parkir mobil di trotoar. Dia pikir ini cuma sebentar, kan pelanggaran. Trotoar kan tempat pejalan kaki. Akhirnya justru karena dia kalau dia taruh di pinggir jalan akan ditilang. Akhirnya dia taruh di trotoar 2 menit. Akibat trotoar itu dihalangi oleh mobil, ada orang yang akhirnya terpaksa ketika dia jalan, dia turun ke jalan. Karena jalan padat, dia kesenggol, jatuh, terluka, sakit, dibawa ke rumah sakit, kehilangan pekerjaannya, ininya, itunya. Boleh jadi meninggal. Sementara dia habis ngambil uang atau habis beli gorengan, dia jalan lagi. Seperti tidak terjadi apa-apa. Nah itu karena orang tidak sadar. Apapun yang kita lakukan bisa berefek terhadap orang lain. Boleh jadi derita orang lain. Itu adalah akibat dari kita. Secara langsung atau tidak langsung. Kalau ada orang yang hidupnya sampai miskin, kita jangan menunggu orang berkeluh. Banyak orang sakit, mati. Karena tidak ada yang bisa memberikan obat. Padahal obatnya murah. Tapi tidak ada yang peduli terhadapnya. Seringkali kita temukan orang meninggal di rumahnya tidak diketahui berhari-hari. Nah kita harus peka. Ada orang-orang tertentu yang menutup dirinya untuk tidak menunjukkan bahwa dia kesulitan. Karena kehormatannya. Jangan menunggu orang berkeluh. Hanya orang-orang yang mungkin mengalami masalah psikologis. Depresi. Temani dia. Jangan hanya berkumpul dengan teman-teman yang sama. Bergaullah, carilah orang-orang yang kelihatan lemah, itu justru harus didekati. Jangan orang-orang yang menyenangkan saja, orang-orang yang kelihatan lemah, orang-orang yang kelihatan minder, itu justru harus dihidupkan spiritnya. Dan itu pahalanya sangat besar daripada sekedar kita ngobrol-ngobrol untuk hal yang tidak terlalu penting. Itu saja, semoga kita bisa mendapatkan pahala fikir dan zikir